Baik, pada hari ini kita akan bahas tentang asuhan pada perempuan dengan status sosial dan ekonomi yang rendah. Oke, dari salah satu materi asuhan kasus kompleks ya, pada hari ini kita akan membahas tentang asuhan pada perempuan dengan status sosial dan ekonomi yang rendah. Oke, kalau kita lihat ya, ini pengantar dulu. Apa sih status sosial ekonomi itu? Jadi, status sosial ekonomi adalah gambaran ya dari level sosial seorang individu atau populasi sehubungan dengan akses orang atau populasi tersebut ke sumber daya. Di sini sumber dayanya bisa uang dan juga sumber daya yang lain, fasilitas ya, fasilitas kehidupan gitu. Nah, di mana indikator atau ukuran dari status sosial ekonomi itu bisa kita lihat dari pendidikan, kerjaan, pendapatan, atau dari variasi tiga hal tersebut gitu ya. Nah, kenapa kita membahas ini? Karena ternyata dari hasil studi juga ternyata status sosial ekonomi itu bisa berhubungan positif dengan kesehatan gitu ya. Nah, di mana status sosial ekonomi ini cenderung misalnya kalau status sosial ekonominya tinggi, kesehatannya biasanya lebih baik begitu. Oke, jadi kalau kita melihat bagian di sini, oke, nah di sini ternyata status sosial ekonomi itu bisa berpengaruh terhadap status kesehatan, gitu ya. Nah, di mana status ekonomi, jadi seseorang atau individu itu memiliki kemampuan ya dalam membeli sumber daya dan juga melakukan perawatan kesehatan. Nah, dari sini juga terkait dengan sosialisasi kebiasaan kesehatan dini dan kebiasaan kesehatan berkelanjutan. Jadi dia terkait dengan akses informasi kesehatan, kemudian dia pengetahuannya lebih baik dan juga bisa mengakses perawatan kesehatan yang baik juga gitu ya. Nah, di sini termasuk juga dengan apa? Misalnya dengan pembiayaan kesehatan gitu ya. Biasanya status sosial ekonomi yang lebih baik, dia memiliki jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sehingga dia bisa mengakses perawatan kesehatan yang lebih baik. Seperti itu. Oke, nah ini adalah gambaran ya dari klasifikasi SES. SES ini adalah Social Economic Status, gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya ya Ibu-Ibu. Jadi level atau status sosial ekonomi ya. Ini kalau kita bahasa Inggrisnya SES. Ya. Nah ini klasifikasiannya, ya, jadi ada yang upper, middle, sama lower gitu. Jadi ada yang kalau di sini poor ya, poor ini miskin, jadi kategori miskin, miskin ada yang sangat miskin, miskin. Kemudian middle class ini menengah gitu ya, middle class menengah, upper ini rich kaya gitu ya. Nah, kalau misalnya SESA ini ya levelnya mungkin levelnya kekayaannya kayak sultan gitu ya Bu. Jadi kaya banget gitu upper satu. Sangat kaya. Oke. Nah, eh, itu tadi adalah pengantar. Jadi gambaran umum status sosial ekonomi itu apa gitu ya. Nah, bagaimana gambaran status sosial ekonomi perempuan di Indonesia? Nah, ini erat kaitannya. Kenapa sih kok kita perlu belajar ini? Karena ibu-ibu bidan sebagai provider memiliki peran penting di sini ya, di mana eh, dilematika, kendala, hambatan seseorang dalam mengakses pelayanan kesehatan itu juga berawalnya ya penyebabnya dari status sosial ekonomi yang rendah gitu. Nah, ini kita akan lihat bagaimana gambarannya di Indonesia tentang status sosial ekonomi perempuan. Nah, kita kalau lihat di sini ya Ibu-Ibu, kalau kita lihat dari survei status sosial ekonomi, ini saya ambil dari Diskesdes dan SDKI, ya. Nah, ini ada dua poin ya. Kalau kita lihat di sini, sangat miskin dan miskin, ya 20% gitu. Jadi banyak. Sebenarnya kalau kita lihat di sini angka kuning itu juga banyak ya Bu ya. Kaya juga ada ya 21%, hampir rata gitu. Tetapi di sini sangat miskin. Kita menyorotinya indeks kemiskinannya.
20-21% ini masih di kategori miskin dan sangat miskin. Nah, di mana gambarannya biasanya mereka tidak memiliki akses kesehatan yang baik gitu ya, dan juga pengetahuannya biasanya minim. Gitu. Nah, kalau di sini dari sisi pekerjaan, nah ini kalau kita lihat 56% itu tidak bekerja perempuan ya, gitu ya. Ada juga yang jadi petani, ada yang jadi pegawai, ada juga yang jadi buruh gitu ya. Tapi paling banyak tidak bekerja. Oke, kemudian untuk sisi pendapatan, nah ini 76% hanya uang. Oke, kadang hanya barang gitu. Jadi dia kayak misalnya komisi atau dapatnya barang gitu Bu, 1%, uang dan barang 4%. Kemudian, nah ini 19% ini tidak dibayar. Perempuan dia bekerja tapi tidak dibayar gitu. Nah, ini biasanya dia contohnya adalah buruh tani gitu ya Bu ya, yang membantu misalnya kalau di sini kayak sewa tanah ditanemin, membantu suaminya gitu ya untuk petani. Nah, ini biasanya dia buruhnya juga nggak dibayar gitu. Oke, nah kemudian untuk dari sisi pendidikan, kita melihat di sini 31% itu pendidikannya menengah. 28%-nya itu, oh sorry, oh ya pendidikan menengah yang lulus ya 31%, 28%-nya itu yang pendidikan menengah yang lulus, yang lulus yang kuning, yang abu-abu ini nggak lulus gitu ya. Jadi dia di tahapan, berarti di tahapan SMP, SMA gitu ya. Oke, jadi ya uh, masih banyak juga nih 18%-nya itu masih pendidikan dasar gitu. Jadi lulusnya lulus SD aja. Oke, kemudian banyak yang SMP, SMA gitu ya. Tapi banyak juga nih yang nggak lulus SMP maupun SMA. Nah, ini gambarannya dari perempuan di Indonesia. Nah, kalau kita melihat dari gambaran tersebut, ya ini dari summary atau ringkasannya, dari perempuan yang bekerja itu 48%-nya menengah ke bawah dan 52%-nya terbawah. Jadi klasifikasinya yang tadi Bu, yang di lower gitu ya. Kategorinya dia miskin yang miskin sama sangat miskin gitu. Nah, kebanyakan mereka itu wanita yang nggak sekolah. Jadi 68% perempuan yang bekerja di Indonesia itu tidak sekolah. Oke, berarti gambarannya gimana? Gambarannya adalah perempuan yang bekerja itu adalah buruh kasar. Jadi kerjanya itu bukan berdasarkan keahlian gitu ya, Bu. Gitu. Kebanyakan seperti itu karena tidak sekolah. Oke, kemudian dari separuh wanita 50 lebih ya, lebih dari separuh, 57%-nya itu di kuintil kekayaan terbawah itu di sektor pertanian gitu. Jadi banyak yang jadi petani atau buruh tani ya, Bu, gitu. Oke, jadi kalau kita bilang buruh tani, mungkin ibu-ibu ada yang sudah tahu, ada yang mungkin kalau anak-anak sekarang kurang tahu gitu ya. Buruh tani itu berarti dia itu ya buruhnya gitu ya, bukan petani yang punya sawahnya begitu gitu ya. Jadi dia buruh saja gitu. Jadi dia mendapatkan hasil ya dari dia buruh. Misalnya kalau buruh tanam ya menanamnya, kalau misalnya buruh petik ya hanya petik saja gitu ya. Misalnya kayak petik cabai gitu ya hanya petik saja gitu. Oke, nah di sini di sektor pertanian, nah ini lebih 51% tuh mereka nggak dibayar dan ada juga pekerja keluarga gitu ya. Jadi dia bantu keluarganya. Misalnya yang laki-laki buruh tani, dia bekerja untuk membantu keluarga atau membantu suaminya gitu. Nah, 30%-nya wanita bekerja musiman. Ini biasanya sering Bu kalau di Banyuwangi itu ya, kayak misalnya musiman buruh, misalnya petik cabai atau misalnya menanam ya menanam padi gitu ya. Nah, itu aja gitu. Jadi setelahnya nggak ada. Oke. Nah, itu gambarannya. Nah, itu tadi dari status sosial ekonomi. Kemudian kita mengarah ke sini. Kemampuan membaca dan menulis. Ya. Nah, ini kaitannya dengan sosial ya. Nah, ternyata kita melihat di sini memang bisa membaca bisa membaca itu memang lebih banyak ya Bu ya gitu. Ini saya mengambilnya dari kategori yang menengah bawah sama terbawah ya. Jadi yang di kategori miskin. Nah, ini mereka bisa memang paling banyak bisa, tetapi ini
masih ada 11,6%. Ini nggak bisa baca sama sekali. Gitu. Jadi, nah ini berarti kalau hal seperti ini kan literasi mereka kurang ya Bu. Misalnya informasi tentang kesehatan, gitu. Jadi dia nggak bisa baca, gitu. Lalu pendidikannya juga nggak lulus SD, ya. Nah, ini adalah gambarannya. Kemudian eh, ini akses pelayanan kesehatan maternal, Ibu, dengan sosial ekonomi rendah. Jadi mereka bagaimana gambarannya dalam mengakses pelayanan kesehatan maternal. Kalau kita lihat di sini, ya, di sini bagaimana akses terhadap eh, persalinan oleh tenaga terampil, ya, oleh tenaga terampil ini bidan, dokter, gitu ya. Nah, kalau kita melihat di sini memang sudah ya, tapi belum 100% ya, Bu, mereka mengaksesnya. Jadi 90,6%. Ini ada klasifikasinya nih kalau dari survei yang JKN sama JKN. Oke. Ini yang bukan JKN, yang ini yang JKN. Nah, ternyata kalau yang bukan JKN ini juga banyak ya, Bu. Gitu. Nah, berarti apa nih? Jadi mereka itu miskin, sangat miskin, tetapi mereka juga nggak punya ini, nggak punya akses atau jaminan kesehatan gitu ya. Jadi gambarannya itu seperti itu. Ya, kemudian persalinan di Fasiankes, gambarannya juga hampir sama ya, gitu ya. Jadi mereka mengaksesnya. Oke, kemudian kalau yang nggak memiliki jaminan kesehatan juga mengakses tapi lebih sedikit gitu ya. Kemudian PNJ oleh tenaga terampil juga gambarannya kurang lebih sama. Oke, kemudian nah ini ternyata berdasarkan bukti evidence based SES terhadap kesehatan. Nah ini kalau dari hasil studi ternyata SES yang rendah, SES itu status sosial ekonomi ya Bu. Jadi sosial economic status yang rendah itu cenderung memiliki hasil kesehatan yang buruk. Oke. Kemudian kalau menengah hasil kesehatannya ya rata-rata, kalau yang tinggi memiliki hasil kesehatan yang terbaik. Nah, kenapa seperti itu? Bagaimana sih kok bisa eh, apa sosial ekonomi itu mempengaruhi kesehatan? Nah, kalau kita melihat di sini ya. Nah, bagaimana sosial ekonomi itu mempengaruhi status kesehatan perempuan? Nah, kita tadi sudah membahas ya bahwa perempuan dengan status sosial ekonomi rendah itu ya pekerjaannya, misalnya pekerjaannya dia nggak bekerja, ada pekerjaannya sebagai pekerja kasar gitu ya, pendidikannya menengah ke bawah, banyak juga yang nggak bisa baca tulis gitu ya, lalu pendapatan kurang ya Bu ya, pendapatan di bawah rata-rata, bahkan ada yang nggak dibayar gitu. Nah, di sini akhirnya ya akibatnya apa? Pengetahuan atau informasi kesehatannya itu kurang gitu. Jadi kemampuan baca menulisnya, paparan media massa, penggunaan internet itu juga kurang gitu. Nah, hal ini berpengaruh terhadap apa? Pengetahuan ini berpengaruh terhadap perilaku kesehatan. Nah, di mana perilaku kesehatan seperti apa? Seperti PHBS misalnya. Kecenderungannya dengan status sosial ekonomi rendah dari sanitasi, pemukiman gitu ya Bu, biasanya kurang memadai gitu. Banyak juga yang mendirikan eh, rumah, biasanya rumahnya rumah tidak permanen di pinggir kali gitu ya, di bantaran kali seperti itu. Kemudian sanitasi lingkungannya juga eh, buruk gitu ya Bu ya. Sumber air minum mereka biasanya misalnya ngambilnya dari sungai misalnya. Sungai atau eh, air sumur mungkin yang tidak sesuai dengan standar gitu ya. Kemudian terkait dengan asupan nutrisi. Nah, kalau kita bilang status sosial ekonomi, ibaratnya dia bilang untuk hidup aja susah mau makan gitu ya Bu ya. Jadi untuk memperhatikan asupan nutrisi yang sesuai misalnya gizi seimbang itu mereka sulit gitu. Nah, ini yang terjadi fenomenanya sehingga dari perilaku kesehatan tersebut gitu ya dan aspek-aspek yang eh, mempengaruhinya akhirnya menimbulkan permasalahan ya, resiko terhadap masalah kesehatannya lebih tinggi. Resiko apa saja? Seperti resiko penyakit menular,
gitu ya. Kemudian KEK, kekurangan energi kronis gitu ya. Banyak ibu-ibu hamil kita temukan ya, mereka KEK karena status sosial ekonominya yang rendah gitu ya. Anemia juga iya gitu. Kenapa? Asupan nutrisinya kurang seperti itu. Kemudian PPLR, stunting, nah ini kayak satu paket gitu ya Bu, gitu efeknya ya domino gitu ya. Lalu resiko kekerasan seksual KDRT. Nah, kalau kita melihat dari sini, pekerjaan pendidikan pendapatan. Nah, dari sini perempuan itu status sosial ekonomi rendah, bergening posisinya jadi kurang gitu. Jadi kekuatan dia gitu ya untuk menolak, melawan itu biasanya jadi kurang gitu, sehingga sering sekali untuk terjadi kekerasan dalam rumah tangga gitu ya Bu. Kemudian resiko terhadap komplikasi ya, kehamilan persalinan nifas itu juga lebih besar karena misalnya kalau ada kondisi ibu hamilnya resiko tinggi, misalnya untuk akses ke pelayanan kesehatan, dia nggak mau periksa ANC misalnya, karena nggak punya uang gitu, misalnya gitu. Atau misalnya nggak tahu informasinya kalau eh, ANC atau periksa kehamilan itu penting gitu. Lalu unmet need. Nah, unmet need ini eh, ya kondisi di mana wanita usia subur tapi dia tidak eh, mendapatkan KB atau mendapatkan alat kontrasepsi sesuai yang dibutuhkan gitu ya, atau putus gitu ya Bu ya. Nah, ini juga bisa terjadi. Lalu unwanted pregnancy, nah kehamilan tidak diinginkan. Ini juga bisa terjadi pada remaja ya Bu. Jadi kehamilan remaja itu berawal dari dengan status sosial ekonomi rendah, kecenderungannya anaknya dinikahkan lebih dini gitu ya, karena orang tuanya tidak bisa menghidupi gitu. Biasanya seperti itu. Lalu akhirnya hamilnya hamil remaja. Oke, nah kemudian juga unwanted pregnancy bisa juga karena unmet need ini, nggak pakai kontrasepsi tapi nggak pengen punya anak ya, akhirnya kehamilannya tidak diinginkan. Misalnya anaknya juga udah banyak gitu. Oke, nah berujungnya apa? Berujungnya ke sini Bu, ke aborsi yang tidak aman atau unsafe abortion gitu ya. Nah, ini adalah dinamikanya, resiko-resiko yang bisa terjadi gitu. Jadi memang ini permasalahannya cukup kompleks gitu ya. Nah, lalu dari resiko itu ya, nah akhirnya ini Bu, kalau kita lihat dari status sosial ekonomi yang rendah, akses pelayanan kesehatannya kan kurang. Akhirnya sering terjadi tiga terlambat gitu ya. Jadi terlambat mengambil keputusan, terlambat ke pelayanan kesehatan, terlambat untuk dideteksi gitu ya, terlambat untuk ditangani. Nah, kita melihat di sini pemanfaatan pelayanan kesehatan maternal akhirnya kurang optimal gitu. Nah, ini fenomenanya, sehingga dampaknya apa? Status kesehatan perempuannya akhirnya kurang gitu ya. Nah, ini adalah fenomenanya. Oke, nah hambatannya apa? Kenapa kok status sosial ekonomi rendah itu menjadi suatu permasalahan khusus gitu ya pada uh, asuhan kebidanan gitu ya. Jadi ini kita sebagai provider, hambatannya apa sih dalam pemberian? Kalau kita lihat di sini ya, dari status sosial ekonomi yang rendah ini biasanya yang susah komunikasi ya Bu ya. Jadi mereka itu agak susah gitu, kita misalnya mau komunikasi itu. Jadi dia pendidikannya kurang, misalnya bahasa, misalnya dia bahasa nggak tahu, mungkin pakai bahasa bahasa ibu, ya bahasa ibu, bahasa Indonesia, kadang agak susah gitu, bahasa Indonesia dia nggak tahu. Oke, nah jadi dia komunikasi itu susah untuk memahami pesan. Misalnya bidannya ngomong gitu ya, itu kadang kita juga membutuhkan orang lain atau orang terdekatnya untuk mendampingi supaya bisa menyampaikan gitu ya. Nah, itu susah paham. Lalu sumber informasi biasanya word of mouth gitu. Jadi dia taunya dari mulut ke mulut gitu ya. Gitu. Jadi nggak tahu, nggak paham. Dia literasinya kurang. Atau miskonsepsi. Jadi dia salah paham terhadap apa yang dikomunikasikan oleh provider gitu ya. Nah, ini juga di miskonsepsi ini akhirnya kan seperti pada saat kita memberikan
suatu penjelasan tentang suatu prosedur atau hasil pemeriksaan atau apa KIE gitu. Nah, biasanya di sini miskonsepsi ini akhirnya dia salah paham gitu ya. Nah, ini yang biasanya arahnya nanti ya itu tadi ya ke tanggung jawab kita dan bisa berujung ke tanggung gugat gitu ya Bu ya. Kalau nggak clear komunikasinya. Oke, kemudian di sini, nah akhirnya dari komunikasi ini pengetahuannya kurang Bu. Ya, pengetahuannya minim tentang kesehatan. Dan ini juga uh, dari pengetahuan minim ini literasinya kurang. Biasanya nilai-nilai keyakinan, pengetahuan atau perilaku kesehatan itu juga berpengaruh ya karena pengetahuan yang minim itu. Oke. Nah, dari perilaku ya, ya perilaku kesehatannya itu biasanya dia lack of awareness. Jadi kurang sadar ya Bu terhadap kesehatan. Kemudian pada saat kita memberikan misalnya asuhan KIP gitu ya dalam pemecahan masalah atau pengambilan keputusan ini biasanya nggak lama gitu dia pertimbangannya banyak dan juga nggak tahu juga bagaimana decision makingnya gitu apa yang harus diperbuat gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sini hambatannya adalah kurangnya akses daya beli. Nah, akses daya beli ini dari ini aja deh, dari apa yang dia punya, misalnya rumah gitu ya, kecenderungannya padat penduduk gitu ya, pemukimannya kumuh misalnya. Lalu akses air bersih kurang gitu ya. Kemudian jaminan kesehatan kadang nggak ada gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya dia di kategori keluarga yang tidak mampu kan bisa ya Bu untuk eh, apa namanya mengurus ya di kantor desa dan seterusnya gitu. Nah, biasanya mereka nggak tahu gitu. Jadi memang harus ada orang yang bisa menjadi kepanjangan tangan untuk ngurus jaminan kesehatan ini. Nah, biasanya di tahap di level desa biasanya mendata ya orang-orang di keluarga yang miskin, sangat miskin seperti itu, sehingga memiliki jaminan kesehatan. Kemudian kurang akses makanan bergizi seimbang. Nah, ini gitu ya. Bahasanya mungkin kalau tagline-nya buat hidup aja susah Bu gitu ya, buat bayar sekolah anaknya misalnya. Nah, makanan bergizi menurut dia mungkin karena persepsi makanan bergizi itu yang mahal gitu. Padahal nah itu salah persepsi gitu ya. Nah, ini kita ya perlu untuk mengklirkan gitu ya. Lalu akses pelayanan kesehatan tidak merata gitu karena kurangnya akses daya beli. Oke, nah bagaimana apa yang perlu kita lakukan ya sebagai bidan? Nah, di sini ada beberapa hal ya, upaya kemudian asuhan kebidanan yang bisa dilakukan pada perempuan dengan status sosial ekonomi yang rendah. Nah, ini ada beberapa. Jadi, informed choice ya, salah satunya juga pilihan tempat persalinan. Ini baik case ya Bu, misalnya kalau kasusnya ini bersalin atau ibu hamil gitu ya. Jadi informed choice itu sebelumnya itu kita perlu melakukan satu KIE. Jadi kita komunikasikan, kita kasih informasi dan kita kasih edukasi tentang pilihan-pilihan. Ya, informed choice sebelum ke informed consent. Komunikasinya yang bagaimana? Komunikasinya yang efektif, yang clear, ya, dan dipastikan yang clear gimana? Mereka bisa mengulang gitu. Dan kalau sudah clear, kita bisa inform choice, inform consent, maaf gitu. Nah, kalau misalnya pilihannya, misalnya pilihan tempat persalinan, wah dia nggak bisa Bu, nggak punya uang. Jadi pilihannya dia di rumah misalnya. Nah, kita bisa memberikan edukasi juga Bu, terkait apa? Terkait juga bahwa kalau misalnya keluarganya tidak mampu itu juga bisa mengurus jaminan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan uh, secara gratis gitu apabila bisa sudah mengurus JKN-nya gitu. Nah, itu kita harus ngasih inform choice gitu ya, kasih edukasi. Kemudian langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah melakukan continuity of care gitu. Jadi apa sih? Jadi memang
yang aktif mungkin providernya ya Bu. Gitu. Jadi kalau ibu-ibu bidan mungkin yang ada di lapangan, nanti saya juga pengen tahu ya sharing dari ibu-ibu semua. Nah, continuity of care itu memberikan asuhan secara kontinu atau berkesinambungan. Ya, biasanya kita melakukannya ini. Jadi mulai dari hamil itu kita pantau, lalu melahirkan, kemudian postpartumnya juga gitu ya. Jadi ini berkesinambungan. Fungsinya apa? Fungsinya supaya nggak putus, Bu. HNC-nya jadi teratur, bersalinnya di tempatnya ibu, postpartumnya iya gitu ya. Nah, karena ini poin yang penting gitu ya. Jadi kita harapannya bisa mengantarkan kehamilannya menjadi kehamilan. Ya, kehamilannya tidak beresiko tinggi, kehamilan normal, bisa melahirkan normal dan sehat, seperti itu. Dan juga postpartumnya tidak ada masalah dan perkembangan bayinya juga baik gitu ya, harapannya itu. Jadi memang provider yang turun ya Bu ya, jemput bola gitu. Nah, akhirnya apa nih? Salah satunya yang bisa kita kembangkan community based care yang fleksibel termasuk home visit. Nah, ini biasanya pasti sudah dilakukan oleh ibu. Melakukan kunjungan rumah ya Bu ya, karena mereka nggak mau kalau datang ya biasanya kunjungan rumah. Nah, ini biasanya ke masyarakat-masyarakat yang masih klasik tradisional itu ibu bidannya biasanya yang ke rumahnya pasien gitu. Kenapa? Ya karena bisa juga kultur ya budaya atau belief, persepsi, keyakinan tertentu sehingga mereka nggak mau. Misalnya kalau contohnya misalnya nifas dia nggak berani untuk keluar gitu ya, keluar rumah. Jadi kita perlu untuk melakukan pendekatan yang fleksibel seperti itu untuk perempuan dengan status sosial ekonomi yang rendah ini. Oke, kemudian pendekatan promosi kesehatan. Nah, ini sangat penting ya. Eh, ini semester berapa sih? Oh, semester 2. Oke. Nah, ini terkait dengan yang sudah saya jelaskan ya, Bu, di promosi kesehatan, bahwa pendekatan promosi kesehatan banyak mengembangkan strategi, pendekatan. Nah, terkait dengan low SES ini atau status sosial ekonomi rendah ini, nah ini kan cukup kompleks ya, dan kita membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak. Gitu. Nah, pendekatannya itu nggak hanya misalnya kita edukasi kesesaran langsung ke ibu perempuan atau keluarga yang kurang mampu seperti itu. Nah, tetapi kita juga perlu melakukan pendekatan kerjasama kepada tokoh-tokoh penting gitu ya, atau orang-orang yang berpengaruh atau orang-orang stakeholder yang mampu. Misalnya kayak kepala desa, perangkat desa gitu ya, karena kan kita juga harus aware juga saling membantu kepada orang yang kurang mampu gitu ya Bu. Nah, termasuk di desa itu kan juga ada juga penganggarannya ya untuk ini poin ini gitu kepada jangkauan kepada orang yang kurang mampu itu. Kemudian pemberdayaan perempuan dan keluarga. Nah, ini adalah salah satu caranya. Nah, ini di pendekatan promosi kesehatan juga gitu. Jadi kita berdayakan Bu harapannya perempuan sama keluarga. Pemberdayaannya dalam hal apa? Nggak hanya pemberdayaan dari sisi kognitif ya perempuan. Misalnya kalau perempuannya sosial ekonominya rendah, misalnya kalau dia nggak bisa baca tulis, pemberdayaannya ya kita eh, kasih belajar baca tulis gitu. Contoh, atau pemberdayaan yang lain, misalnya dia kurang mampu, Bu, secara finansial kurang. Pemberdayaan perempuan dan keluarga ini kita bisa mengasah keterampilan untuk meningkatkan produktivitas seperti mengembangkan UMKM gitu ya. Jadi usaha mikro gitu. Jadi apa? Atau usaha rumahan, misalnya home industry. Nah, keterampilannya apa nih yang dia bisa? Ya, kalau misalnya keterampilannya belum ketemu nih. Nah, ini kita bisa memberikan pelatihan gitu ya, Bu. Yang ngasih pelatihan bidannya. Nah, kita bisa kerjasama ya, Bu. Gitu. Jadi kerjasamanya sama siapa? Kerjasamanya ya sama sektor-sektor terkait gitu. Gitu ya, sama UMKM. Ya, nah ini juga di tahap di desa, kabupaten, gitu ya, kecamatan, kabupaten itu ada
programnya gitu dan menyasar juga di sini. Nah, harapannya kalau mereka sudah berdaya, sudah mampu, akhirnya kan status sosial ekonominya bisa meningkat gitu ya. Jadi akses ke pelayanan kesehatan maupun daya beli dalam sumber daya kesehatan juga semakin meningkat. Lalu pengentasan kemiskinan. Oke, pengentasan kemiskinan salah satu dengan pemberdayaan ya Bu. Jadi kalau dikasih ya, kasih kailnya, kasih pancingnya, nggak hanya ikannya gitu ya. Jadi kita kasih ikan iya, kasih kailnya juga iya, supaya dia juga bisa berdaya dan berdiri sendiri. Nah, harapannya itu. Untuk pengentasan kemiskinan ini masih menjadi PR kita dan ini butuh lintas sektoral gitu ya Bu. Jadi kalau yang mengentaskan kemiskinan itu bidan sendiri itu kan juga nggak mampu. Jadi harus gotong royong berbagai pihak gitu ya. Jadi ini adalah midwifery care, asuhan yang bisa kita kembangkan untuk perempuan dengan status sosial ekonomi yang rendah. Oke. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, pemberdayaan bentuknya apa? Jadi kalau kita bilang pemberdayaan itu adalah kita penekanannya ke proses ya, Bu. Mungkin apa namanya tidak instan, tidak saat ini dia terus langsung berdaya, tetapi butuh suatu proses. Nah, di sini fungsinya bidan dalam pemberdayaan ini ya kita ngasih KIE, konseling gitu ya. Nah, ini dalam tahap pemberdayaan dalam tahap kognitif ya Bu, bukan pemberdayaan untuk meningkatkan finansial gitu. Ini poin yang pemberdayaan perempuan ini. Oke, jadi harapannya pada saat kita kasih KIE, konseling kepada ibu dengan sosial ekonomi rendah dan keluarganya, akhirnya dia paham ya. Misalnya nih contoh ya, apa sih yang kasus yang sering terjadi? Oke, misalnya ibu hamil. Ibu hamil dia dengan KIK gitu ya. Status sosial ekonominya misalnya dia kurang gitu. Kemudian dia KI dan konselingnya misalnya dengan KEK itu masalah yang lainnya dia plus anemia misalnya contohnya ya. Oke, dari KI dan konseling itu kita beritahu Ibu kondisinya seperti apa ya dengan bahasa yang mudah pastinya yang mudah dipahami. Kalau dia udah tahu, kemudian kita kasih gambarannya bagaimana apa yang harus dilakukan dengan jelas gitu ya Bu. Arahnya adalah kita pengen mereka bisa mengambil keputusan dengan baik. Pengambilan keputusan itu maksudnya apa? Jadi misalnya nih, kalau dia KEK, dia anemia, gitu kan kita pengen mengantarkan dia supaya KEK-nya status gizinya lebih baik gitu ya dan anemianya bisa teratasi sebelum misalnya usia kehamilannya udah sampai ke trimester ketiga gitu misalnya. Nah, ini kan betul kita pantau nih dan kita butuh bantuan dari support system atau lingkungan atau keluarganya gitu ya. Nah, itu kita pantau. Nah, tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya misalnya nih dalam menyediakan asupan nutrisi misalnya. Ya, biasanya ada makanan tambahan gitu ya. Tetapi kan tambahan ya, Bu. Sama sama FE ya, multivitamin gitu. Nah, tapi kan makanan asupan intinya, nah itu kan yang mungkin menjadi permasalahan atau kendala gitu ya. Apakah bisa menyediakan di rumah gitu. Nah, kita juga perlu juga Bu ngasih kayak sama konseling terkait dengan menu sederhana ya dengan gizi seimbang. Sebenarnya pola gizi seimbang, asupan nutrisi gizi seimbang itu kan bukan hal yang mahal gitu Bu. Jadi alternatifnya kita bisa menggunakan bahan makanan lokal yang murah. Bahkan bisa juga misalnya dia kalau misalnya punya pekarangan itu ya, itu juga bisa digunakan apa misalnya untuk menanam contohnya makanan apa ya ya mungkin bisa tambahan ya sayuran misalnya menanam sayuran atau bisa dengan beternak gitu ya ikan atau ayam. Nah, misalnya ayam nanti telurnya bisa dimakan. Itu dalam skup mungkin tambahan gitu ya. Jadi itu paling nggak bisa membantu. Misalnya buah, Bu, gitu. Ada buah. Nah, ma, eh, buah pepaya contohnya. Buah pepaya, pisang. Nah, itu kan juga mudah gitu ya. Bisa juga murah gitu. Atau buah-buah musiman yang ada gitu. Jadi bukan eh, mungkin mindsetnya
apa namanya, keluarga atau ibu yang kurang mampu itu kita juga harus benerin gitu ya. Jadi eh, variasi ya pilihan menu dengan gizi seimbang itu cukup murah gitu ya gitu. Kalau kita lihat di contoh buku menu di buku KIA itu kan juga pilihannya mudah, murah gitu ya. Misalnya tempe, telur, sayur, nah itu kan bisa terjangkau gitu dan itu kita bisa kasih KIE. Nah, seperti itu. Nah, pengambilan keputusan ini tanggung jawabnya bersama dan butuh komitmen bersama. Siapa? Antara siapa? Perempuan, ya, keluarga dan juga pemberi asuhan kita, gitu ya. Harapannya kita bisa mendampingi dan memfollow up ya Bu, gitu terkait kasus ini, misalnya Ibu KEK dengan anemia ini. Nah, bidan mengoptimalkan perannya agar perempuan dapat lebih berdaya, bisa mengambil keputusan, gitu ya. Termasuk terkait hak reproduksi. Nah, hak reproduksi ini udah kita pelajari juga ya di asuhan kesehatan reproduksi. Contohnya reproduksi ya, hak kapan hamil, melahirkan gitu, pakai KB apa gitu ya. Oke, dan juga pengetahuan keterampilan yang baik mengenai situasi masyarakat sekitar. Nah, ini kita juga perlu updating gitu ya, menguatkan peran kita di lingkungan atau di komunitas. Jadi pada saat kita melakukan pemberdayaan, pastinya kita harus paham situasi masyarakat ya Bu. Gitu. Jadi harus tanggap juga terhadap budaya sekitar, kondisi situasi sosial masyarakat, kelompok sosial gitu ya, norma-norma yang ada gitu. Jadi akhirnya kita bisa memberikan pendekatan yang sesuai gitu. Oke, nah ini bisa individu maupun kelompok komunitas gitu ya. Bisa kita langsung, contohnya kalau tadi ke ibu hamil dan KEK dan anemianya langsung, ataupun ke kelompok atau komunitas gitu ya. Oke, nah harapannya dari interaksi yang dilakukan oleh nakes ya kepada keluarga yang kurang mampu maupun ibunya itu akhirnya kita bisa menganalisis informasi. Ya, pemberdayaannya sesuai apa? Sumber daya yang ada pada sasaran kita atau klien kita gitu ya. Jadi dikondisikan sesuai kemampuannya gitu sehingga bisa melakukan perubahannya bertahap gitu. Nah, akhirnya dari sini perencanaan terkait apa yang harus dilakukan. Misalnya tadi, kita mau mengelola, memanajemen ibunya supaya bisa status gizinya bisa lebih baik gitu ya, menjadi status gizinya normal, nggak kayak EK lagi, dan juga tidak terjadi anemia. Berarti perencanaannya apa? Oke, mengatur pola gizi yang seimbang. Terus apa? Oh, dia harus minum teratur multivitaminnya. Kemudian apa lagi? Dia harus teratur juga rutin untuk ke fasilitas kesehatan, oke, atau apalagi, atau sumber daya apalagi yang ada. Contohnya kita bisa juga meningkatkan peran serta kader atau orang-orang di sekitarnya gitu ya, kader kesehatan untuk memantau kondisi kesehatannya ini. Nah itu gitu ya. Nah itu yang bisa kita lakukan. Nah akhirnya menggali solusi terhadap masalah kesehatan yang ada, yaitu tadi hak memilih dan mengambil keputusan. Nah, ini akhirnya dia bisa memahami dan tahu apa yang harus dia lakukan, gitu. Nah, ini adalah proses ya dari pemberdayaan masyarakat. Oke, nah, apalagi yang bisa kita lakukan di asuhan kebidanan pada perempuan dengan sosial ekonomi rendah? Tidak hanya asuhan mandiri, ya, tapi kita juga butuh kolaborasi ya Bu. Nah, namanya IPC. IPC itu Interprofessional Collaboration. Jadi kolaborasi dengan profesi yang lain gitu. Kenapa butuh? Ya karena kita butuh Bu. Nggak hanya kita sendiri gitu ya. Nah, butuh asuhan kolaborasi maupun rujukan kerjasama dengan teman sejawat gitu, yang lain yang bisa dengan dokter obgyn, tenaga gizi gitu ya, psikolog dan lain sebagainya. Nah, karena kadang permasalahannya bisa juga sangat kompleks gitu sehingga membutuhkan profesional lain untuk membantu. Oke, kalau kita melihat di sini ya, di interprofessional collaboration ini dari diagram ini kurang lebih seperti ini. Jadi pada saat kita memberikan asuhan kebidanan ya, nah kita juga butuh kerjasama nih
dengan tenaga profesi lain, lalu klien, juga keluarganya klien, masyarakat umum gitu ya, untuk mensupport juga. Oke. Jadi saling membantu dan juga lintas sektoral. Nah, kalau kasusnya ini adalah status sosial ekonomi rendah, ya stakeholdernya banyak ya Bu. Ya, kayak orang di sekitar ya Pak RT, RT-nya, RW-nya, kemudian kepala desanya dan sekitarnya gitu. Kalau misalnya ada keluarga yang tidak mampu kan biasanya dia butuh untuk diberikan bantuan gitu. Biasanya bisa dari dana desa, itu juga ada anggarannya, atau misalnya dari bantuan setempat. Bagaimana untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti itu. Nah, ini yang kita lakukan. Oke. Oke, itu saja untuk hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan, Bu, sebelum saya ke studi kasus? Silahkan. Bu izin bertanya, Bu. Iya, silakan Bu Madia. Tadi di midwifery care tadi kan ada kolaborasi, nggih. Itu maksudnya kolaborasi sesama dengan midwifery atau dengan yang sebelahnya itu dengan tenaga profesional lain? Yang mana, Bu? Ini, nggih. Yang ini? Yang Ini? ini, nggih, kolaborasi. Oke. Nggih, maksudnya berkolaborasi dengan sesama bidan atau yang sampingnya itu tenaga profesional lain. Oke. Nggih, terima kasih. Sudah. Ya, makasih Bu Madia. Ada lagi, Bu Ibu? Ya, Bu, permisi izin bertanya. Iya, silakan. Bu, ini kalau kasusnya kan kek istrinya, tapi suaminya tidak di rumah, terus ikut sama mertua, gimana Bu? Terkadang mertuanya itu nggak terlalu care gitu, sedangkan kita kan pasti ada pendampingan bidan sama kader yang ikut bantu supaya Iya. ini supaya bagus. Oke. Tapi kan satu sisi ibu mertua itu kadang bagaimana gitu. Terima Oke, Ibu kasih. mertua ya. Iya, oke. Makasih, Ervin. Ada lagi? Udah. Oke, oke Bu Mardia ya, saya jawab punyanya Bu Mardia. Nah, ini di sini midwifery care ini kan kita memberikan asuhan ini ada asuhan ya dari pelayanan mandiri, kolaborasi sama rujukan. Di sini kolaborasi, kalau kolaborasinya Bu itu umum ya, gitu. Jadi kolaborasi kita juga bisa dengan teman sejawat gitu ya. Bidan sama bidan bisa gitu. Dan juga bidan sama perawat, bidan sama dokter gitu. Oke ya di kolaborasi ini. Dan juga tidak menutup kemungkinan interprofessional collaboration. Jadi kolaborasinya sama tenaga profesional lain, misalnya sama nutrisionis, sama analis, sama fisioterapis, dokter objin, dan lain sebagainya, psikiater gitu. Jadi itu Bu yang dimaksud kolaborasi di sini gitu ya. Jadi bisa juga bidan sama bidan. Itu kalau kolaborasi gitu ya. Kalau untuk professional collaboration ya dengan kolaborasi dengan uh, profesional yang lain. Jadi kalau yang kolaborasi ini sifatnya umum. Jadi bisa teman sejawat, bisa juga dengan profesi lain gitu. Itu ya Bu Martia. Oke. Baik, Kemudian untuk Bu Ervin, ini ya Bu ya memang kalau dari penerapannya kan memang masalahnya kompleks ya. Kita maunya pendampingan. Ini ibunya kek ya Bu, hampir mirip sama yang saya ceritakan ya. Iya, Ibu. Oke. Nah tapi ibu mertua tinggalnya sama ibu mertua gitu. Oke. Pernah nggak didampingin sama ibu mertuanya nih, ibu hamilnya? Iya, waktu periksa itu pernah, Bu. Tapi Oke. dari gerak tubuhnya itu seperti cuek gitu. Kan kasihan Oke. mana tentunya. Oke. Atau misalnya di keluarga itu ada siapa Bu yang bisa dihandalkan? Ayah mertua. Hanya Ayah mertua saja? mertua. Hanya ibu Iya. mertua saja? Iya, saya taunya Oke. itu, Bu. Berdua. Oke. Oke. Ini kasusnya masih berjalan apa sudah selesai, Bu?
Udah melahirkan. Kalau sekarang sudah melahirkan. Oke. Tapi Tapi udah babynya bagus. kasihan, maksudnya BB-nya itu kayak nggak sesuai gitu kan dari yang Oke. dulu berlanjut ke sekarang begitu. Oke, tapi masalahnya masih sama, Bu. Apa tapi akhirnya dia udah mulai bagus perkembangannya? Terakhir waktu imunisasi itu beratnya kayak kurang gitu, Bu. Oke, Kayak tapi cuek. proses kehamilannya berjalan Ya, normal. sudah Persalinannya sudah. kan. Oke. Oke. Tapi apa itu kayak seharusnya dikasih minum, dibangunkan atau gimana gitu. Kayak dicuek gitu loh, Bu. Jadi babynya kasihan. Yang cuek ini siapa, Bu? Ibu mertuanya. Jadi kayak Oh, ibu mertua. kayak Nggak mau sayangnya bantu itu gitu. beda gitu, Bu. Oh, Iya. mungkin tidak Sedangkan direstui ya, Bu bundanya ya. kerja. Ya mungkin barangkali ya, Bu. Tapi kita Bundanya kalau kerja. bidan nggak boleh julid ya, Bu ya. Oke. Iya, oke. Oke, saya menangkap ya. Gitu. Jadi memang ini kalau idealnya kan memang kita mendayagunakan yang ada ya. Kita identifikasi kira-kira masalahnya di mana dan siapa yang bisa menjadi support sistemnya gitu ya. Orang terdekatnya kira-kira siapa gitu. Nah, kalau misalnya di kondisi misalnya ini memang problematikanya ya cukup ini ya kalau di lapangan gitu ya karena ya macam-macam ya Bu kasusnya. Ada yang misalnya ibu mertuanya hidup sama ibu mertuanya gitu ya. Tapi ya tetap sih menurut saya kalau misalnya eh, merugikan atau misalnya membahayakan justru misalnya di tanda kutip misalnya membahayakan kondisi ibu sama janinnya ya mungkin bisa dikomunikasikan juga ke suaminya gitu. Ya mungkin bisa membuat alternatif yang lain gitu ya Bu ya misalnya gitu. Nah, kalau eh, mengedukasi ibu mertuanya gitu ya. Misalnya kita kasih konseling nih, ibu mertuanya kira-kira diajak ngobrol gitu. Kira-kira masalahnya di mana gitu. Kadang itu mungkin ada komunikasi yang enggak keputus gitu atau memang basicnya seperti itu apa mungkin enggak dari situ. Tapi harapannya kita di dalam rumah itu uh, ya membangun suasana ya yang baik gitu ya Bu supaya kondisi ibunya baik. Idealnya kan seperti itu. Ya caranya ya kita juga perlu kalau dia adalah orang penting yang ada di sana yang bisa berpengaruh terhadap kesehatannya ibu tersebut ya kita perlu gali juga ibu mertuanya kita diajak ngobrol gitu ya. Oke, Oke. kemudian kita melibatkan juga suaminya Bu meskipun jauh dia tidak ada di rumah gitu ya tetapi ya tetap suaminya diajak ngobrol gitu. Saya kira itu sih. Kalau memang Bu, tidak kalau ada kemarin itu, alternatif lain ya harus sama ibu mertuanya, misalnya nggak ada rumah lain, ya itu tadi. Tapi yang penting ibu hamil ibunya nggak apa-apa atau dia misalnya merasa sangat menderita atau ke arahnya ke kondisi psikologisnya. kalau kemarin itu pernah curhat, Bu. Jadi kan saya tahu kenapa bagaimana. Terus kalau saya alangkah lebih baik ke ibu jenengan aja, Mbak. Kalau Ya, jenengan merasa nggak enak. iya. Oke, mungkin nanti mengkomunikasikannya ke suaminya, biar suaminya nanti yang ngobrol sama ibunya, gitu. Jadi biar nyaman. Kadang ada juga Bu, kayak kemarin itu, jadi dia hamil muda, ya, tinggal sama mertuanya, dia mual muntah terus gitu ya. Akhirnya nggak mau makan, nggak bisa apa-apa gitu. Ditinggal di mertua itu katanya kayak dia nggak nyaman gitu. Nah, akhirnya itu tadi dia memilih untuk apa, lebih baik pengennya keluar dari rumah gitu ya. Kadang kan memang dilematikanya misalnya pengantin baru itu gitu ya Bu. Misalnya mau ini rumah sendiri masih belum gitu. Jadinya sama orang tua. Nah, mungkin ya itu tadi namanya kan beda ya membina ibaratnya ini rumah sendiri sama enggak gitu ya. Kadang ada pekiuhnya kalau di rumah mertua atau misalnya kurang nyaman atau misalnya pengen manja sama suaminya tapi enggak bisa apa gimana gitu. Jadi itu tadi akhirnya berpengaruh gitu. Ya. Nah, itu memang salah satunya yang menjadi solusi mungkin ya
ya itu bukan karena nggak sayang mertua, tetapi kan mungkin lebih nyamannya gimana gitu ya. Nah, tetapi itu tadi misalnya kalau pilihannya kompleksnya, kalau misalnya dia udah nggak punya rumah lagi Bu, udah misalnya dia satu sosial ekonominya rendah, rumahnya itu gitu. Kadang ada misalnya dia rumahnya satu kecil, tempat yang tinggal di sana banyak sekali gitu ya, ada 3 keluarga misalnya, nggak hanya satu keluarga. Nah itu kan memang apa ya, problemnya memang sangat rumit gitu ya kalau seperti itu gitu ya. Nah, saya kira itu Bu Ervin. Jadi kita menyasarnya ya bisa ke ibu mertuanya, kita ajak ngobrol, atau misalnya kalau nggak bisa ya alternatif yang lain ya. Mungkin itu tadi benar Bu Ervin. Mungkin ke rumah orang tuanya ya. Tapi tetap dikomunikasikan yang baik-baik sama suaminya supaya proses kehamilannya berjalan dengan baik juga. Dan ya takutnya misalnya kalau langsung hengkang kan dikira ngapain gitu ya, dikira nggak cocok atau gimana ya, seperti itu, menjaga Oke, keharmonisan terima rumah kasih, tangga. Bu. Itu ya Bu Ervin. Oke, Oke, Ibu, terima kasih. sama-sama. Selanjutnya ini ada case Bu, yuk silakan dibaca, ibu-ibu semua silakan dibaca. Kemudian kalau sudah dibaca saya pengen, oke, ibu-ibu baca dulu deh, analisis dulu kasus ini, nanti ada pertanyaan di belakangnya, kemudian bisa dijawab, kita bahas sebentar. Silahkan dibaca dulu. Oke, sudah? Sudah, Bu? Oke. Lanjut ya. Oke, nah ini pertanyaannya. Pertanyaannya ini. Dari kasus tersebut, nah, kira-kira diagnosis kebidanannya apa? Lalu resikonya apa yang bisa terjadi pada kasus tersebut? Anda sebagai bidan, tindakan apa yang tepat? Lalu untuk interprofessional collaboration, apa yang tepat dilakukan untuk kasus tersebut? Oke, ada 4 ya. Diagnosisnya apa? Resiko, lalu apa asuhan yang diberikan kasus tersebut? Lalu untuk interprofessional collaboration-nya apa? Oke, silakan. Silakan Ibu-ibu yang mau menjawab. Silakan. Nomor apa ya? Silakan. Boleh, Bu? Boleh, Bu, siapa? Bu Cucu. Bu Cucu Kurniasih. Ketika P2A0 Grafida 8 minggu dengan kek. Lalu Dengan kek. Nomor 1. Sudah diagnosisnya ya? Iya, Oke. kek. Resiko terjadinya yang nomor 2, resiko yang bisa terjadi adalah perdarahan, terus pertumbuhan janin terhambat. Tindakan yang tepat dilakukan, perbaikan gizi,
kolaborasi interpersonal, Perbaikan gizi. Oke. Lanjut nomor 4. perbaikan gizi, interpersonal collaboration berarti kolaborasi dengan Pihak lain. gizi. Oke, profesi yang lain. Oke. Ada lagi? Bu, saya izin menambahkan. Oke. Halo, Baik. Terima kasih Bu Cucu. Oke, silakan. Bu Oke. siapa? Bu Ervin. Ervin. Ya. Ya, yang pertama itu tadi kan diagnosa. G3, Diagnosisnya apa untuk kasus ini, Pak G3, Sari? B2, abortus 0, kehamilan 8 minggu dengan kek dan resti karena jarak anak terlalu dekat, belum Oke. 2 tahun. Terus setelah itu yang kedua tadi tertutup, Bu. Ini udah. Yang Oh, kedua tadi tadi pertanyaannya apa Bu? Risti. Ristinya karena apa? resti karena jarak anak terlalu Jarak kecil anak. 1 tahun. Kan harusnya di atas 2 tahun untuk boleh hamil Oh. kembali. Oke, terus udah. Terus yang kedua tadi lupa, Bu, pertanyaannya. Resiko. Resikonya apa Bu? Resiko Yang bisa terjadi. tersebut kek, resti, sama perdarahan, terus gagal tumbuh, janin bisa, terus sama ekonominya juga itu diterangkan bahwa apa itu buruh, jadi gizinya kurang gitu, Bu. Terus tindakan yang bisa dilakukan kasus tersebut bisa dilakukan ANC terpadu. Kan ANC itu di terpadu. dalamnya sudah kolaborasi lengkap, ada Bu Bidan di KIA, ada gizi, terus ada dokter gigi. Nanti kan setelah itu dilanjutkan USG. Tapi kan itu keadaannya seperti ini, jadi belum tentu bisa gitu. Oke. Terus yang keempat itu kolaborasi dengan lintas sektor. Nanti kan Oke. ada kader, Pak Kades apa-apa dikomunikasikan enaknya gimana, barangkali mau Bu Bidannya ya udah iuran nanti dibuatkan gratis USG gitu kalau nggak punya pelayanan, misal seperti Gratis itu. apa Bu? Terima kasih. Ya, gratis apa Misal tadi? kalau tidak bisa USG kan Oh, USG. kolaborasinya Oke. yang lengkap harus masuk ke option gitu loh Bu sebelum Oke. semester kedua gitu. Oke. Bu Ervin, kalau misalnya ini real ada gitu, ya misalnya kasusnya dia sosial ekonominya rendah gitu ditemukan, itu gimana Bu? Contohnya kalau di lapangan. Berusaha gimana bidan-bidan yang kan mesti bidannya ada satu wilayah, bidannya 2 yang bantu sama Oke. yang asli itu. Ya. Gimana kalau kita iuran, misal nggak Oke. bisa bilang ke Pak Kades gimana cukup 1 kali kan mungkin 100 atau berapa tidaknya tahu. Kalau nggak gitu ikut gratis di puskesmas, tapi kan itu yang ngerjakan dokter umum. Jadi kan keakuratannya kurang. Disarankan Oke. kalau ada BPJS pemerintah bisa USG lewat BPJS itu. Tapi kan Oke. ada 1 sama 2 kali bolehnya. Oke, 1 sampai 2 kali aja ya. Kalau misalnya dia kurang mampu itu bisa ya Bu untuk mengurus gitu, pasti bisa ya. SPM. Dari apa dulu tuh? Ngurus surat tidak mampu dulu ke kelurahan ya. Tidak mampu, nanti diteruskan ke desa, terus desa survei apakah keadaannya memang layak untuk diberikan ataukah oh ini sebenarnya mampu memang tapi nggak mau aja gitu berusaha gitu. Soalnya syaratnya itu harus nggak punya motor, nggak punya apa ya. TV itu Bu. Nggak punya TV, Memang nggak ada apa-apa. nggak punya HP gitu ya Bu ya. Ya, terkadang kan orang-orang bisa merokok tapi nggak bisa kerjakan ini syarat USG kan kasihan. Iya, HP-nya iPhone, tapi nggak bisa ini gitu ya. Iya, iya. Oke, terima kasih Bu Ervin. Bu Ervin, di mana Bu? Dulu, Puskesmas mana? Puskesmas Yosomulyo Pusturingin Rejo. Oh, Yosomulyo ya. Kalau Bu Cucu tadi di mana Bu? Saya belum apal soalnya.
Oke. Bu Cucu di mana, Bu? Bu Susu, Monggo. Bu Cucu, di mana Bu? Dinasnya Bu? Bu Cucu Kurniasih? Nggak ada suaranya. Mungkin Oke. layanan mungkin, Bu. Iya, ya. Oke, jadi biar saya sambil ngapalin ibu-ibu ini. Oke. Ada lagi nggak yang lainnya, Bu? Bu, saya mau menambahi Masih ada. sedikit satu. Oke, Bu Tira, silakan. Ya, tadi itu kan G3 P2-nya itu kan Bukan. usia kehamilannya 8 minggu. Nah, nih. Sedangkan G3, ketika umur diperiksa FU 19 tahun, ya G3, 19 P2. tahun, G3 P2 hamil 8 minggu. Ketika pemeriksaan FU sudah teraba balok teman. Mungkin ini adanya biasanya kan 8 minggu tuh belum ada teraba balok teman, Bu. Ini adanya tindakan selanjutnya yaitu mungkin bisa USG. Terus kalau untuk Oke. kolaborasinya itu benar tadi kata Bu Ervin untuk adanya kolaborasi dengan pihak balai desa untuk adanya ketidakmampuan itu tadi. Itu aja Bu, terima kasih. Oh, tambahannya itu, Bu Tira. Ya, Bu Tira, Yang tadi mungkin bisa IUGR Bu, karena kan IUGR. stepnya tadi itu. Oke. Bu Tira dinas di mana, Bu Tira? Saya di PMB Endang Setiastuti. Oh, Bu oke. Bu Endang Yusamulya ya? Nggih. Oh, oke. Makasih. Nggih Bu. Ada lagi nggak yang mau Bu, nambahin? izin Silakan. menambahkan, Bu. Silakan Bu Mardian. Mungkin tadi dari teman-teman sudah lengkap, tapi di sini saya Tambahannya hanya menambahkan kita juga harus melihat dari sisi anak yang terkecil, karena anak yang terkecil masih usia 1 tahun dan masih masih menyusui, menyusui, jadi Bu. iya, jadi otomatis mungkin kita bisa merujuk pasien ini apabila dia sudah istilahnya sudah menerima dengan kehamilannya, kita bisa merujuk di konselor menyusui seperti itu. Jadi apakah Oke. nantinya bisa masih tetap menyusui atau tidak seperti itu. Terus kemudian dari segi interprofesional tadi, apabila kehamilan ini karena tidak diinginkan dan misalnya membuat ibu istilahnya stres atau seperti apa, kita bisa berkolaborasi dengan psikologi gitu. Oke. Oke. Terima kasih. Sudah Bu Mardia. Oke, Sampun, Bu. kasih Bu. Ya, tambahannya. Ya, betul sekali ya Ibu-ibu ya. Terima kasih sudah antusias untuk merespon. Oke, kita bahas bareng ya. Masih ada waktu sedikit. Oke, ini usianya berapa? 19, Ibu ya. Oke, tapi anaknya ada 3 ya Bu. Sorry, anaknya ada 2. G3 gitu. Jadi dia berarti sudah hamilnya kehamilannya udah mulai dari remaja ya. Dia sekarang 19 udah hamil yang ketiga gitu. Nah, di sini kita lihat di sini anaknya masih kecil nih, umur 1 tahun, masih menyusu. Oke. Kemudian kalau dari sisi ini pendidikannya juga rendah gitu ya. Lalu pekerjaan suaminya juga kurang memenuhi kebutuhan, ya. Tinggalnya di lingkungan kumuh. Ya, ini cukup kompleks ya, bahwa kalau kita melihat berarti dari sisi sanitasi, gitu ya, dari lingkungan, ya. Kalau dilihat dari sisi sanitasi, cenderung resiko infeksi juga cukup tinggi ya, Bu, gitu ya. Oke, kemudian dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari, berarti untuk asupan nutrisi juga kurang. Udah. Oke, nah kalau kita lihat di sini, status gizinya ini kurang. Nah, ini mungkin yang belum. Ini kalau nggak hanya lila aja, ini yang kurangnya adalah IMT-nya, gitu ya. Mungkin pemeriksaan IMT-nya, gitu. Jadi kita memastikan IMT-nya, gitu. Jadi dia status gizinya gimana, gitu. Kalau lila hanya salah satu, tapi kita indikator yang utamanya IMT ya Bu ya, gitu. Oke, nah untuk yang lainnya, nah ini juga HB ya. HB-nya ini juga kalau untuk kehamilan awal ini juga kurang ya Bu.
11 gitu ya. Ya, termasuk Bukan. anemia ringan. Iya, termasuk anemia ringan. Nah, itu mungkin yang Ringan. tadi yang belum Sebutkan dikaji, didiagnosa. disebutkan, betul. Iya, dengan KEK dan Iya. anemia ringan seharusnya. Iya, dengan KEK dan anemia ringan. Ya, nah kalau misalnya dia di trimester kedua, nah itu memang posisinya dia sedang hemokonsentrasi ya Bu, di 11 gram masih oke gitu. Tapi ini dia masih trimester pertama gitu ya, jadi masih hamil muda gitu. Oke, terus itu diagnosisnya ya. Jadi resiko tingginya dari apa? Dari usianya ibu yang masih muda, kemudian jarak usianya, lalu juga ada kehamilan tidak diinginkan, gitu ya. Kemudian dia kurang status gizinya, lalu juga anemia, gitu. Ya, itu permasalahannya. Diagnosisnya itu tadi. Ya, jadi G3P2 8 minggu ya dengan KEK plus anemia ringan dan masalahnya apa, Bu? Masalahnya adalah status sosial ekonomi rendah dan juga ini keluhannya apa? Dia nggak menginginkan kehamilannya. Ini menjadi salah satu keluhan yang perlu kita berikan penanganan gitu ya. Nggak menginginkan kehamilannya. Jadi kita ngobrol dulu Bu, konseling dulu ya. Ya karena kondisinya seperti ini. Mungkin ya anak dia jadi di rumah anaknya udah 2 gitu. Jadi dia juga masih muda juga gitu ya. Nah, ini tidak menginginkan kehamilannya tadi sudah berarti sudah ada Bu Mardia tadi ya. Kalau misalnya kita mungkin bidan bisa memberikan konseling awal gitu ya. Tapi kita lihat kondisi sebentar Bu. Oke, maaf. Tiba-tiba kering, gatal. Oke. Ya, tadi nyampe mana ya? Oke, jadi tadi diagnosisnya ya, kemudian masalahnya ya kita konseling awal gitu untuk bidan. Kemudian kita deteksi ya Bu, kondisinya Ibu tuh gimana? Dalam kondisi psikologisnya seperti apa? Kalau kita melihat dari kasus ini, bahasanya dia tidak menginginkan kehamilannya. Oke, tetapi di tahap mana? Kalau memang dia di fase frustasi, sangat depresi, ada tanda-tanda gejalanya ke sana, ya kita harus merujuknya ke ahli ya gitu. Oke, nah risikonya apa? Tadi ya resiko yang terjadi udah tadi dikatakan. Mungkin dari resiko yang sekarang, mulai dari kehamilan, ya anemia, KEK, anemia, pertumbuhan janinnya terhambat, nanti bisa ke depannya ke persalinannya gitu ya, ke perdarahan, bisa terjadi perdarahan postpartum atau kondisi pada saat persalinannya ada hambatan. Itu biasanya itu yang bisa resiko terjadi gitu. Lalu tindakan yang dilakukan ya kita sesuaikan dengan diagnosisnya, asuhannya apa. Oke, karena ini dia hamil muda, KEK, anemia, ya kita berikan KIE dan penanganan sesuai dengan kondisi tersebut. Ya, diberikan multivitamin gitu. Nah, dan yang utama itu kita harus mengkondisikan ibunya. Apakah dia bisa menerima kehamilannya gitu ya. Nah, harapannya jangan sampai nih, misalnya dia nggak mau menerima kehamilannya, akhirnya dia melakukan aborsi yang nggak aman, gitu ya. Nah, ini malah nanti jangka panjang. Jadi kita perlu berikan konseling tentang itu. Kemudian tindakan yang lainnya, ya kita butuh kolaborasi ya untuk kondisi ibu ini gitu ya. Kolaborasinya sama siapa? Bisa sama psikolog, psikiater jika memang ada tanda-tanda arahnya dia ke arah depresi, frustasi gitu ya, kecemasan yang mungkin berlebihan gitu.
Oke, kemudian kita juga perlu mengkondisikan juga ya anak yang kecil itu tadi, oke, kolaborasi sama konselor laktasi juga boleh gitu ya Bu ya. Kalau misalnya dia sudah ingin pertahankan kehamilannya, nanti bagaimana kondisinya selanjutnya. Lalu untuk interprofessional collaboration ini juga ya, kita harus kerjasama lintas sektoral juga ya Bu. Kolaborasinya untuk kondisi bisa dengan kolaborasi dengan dokter obgyn gitu ya. Ya, tapi yang utama kita ini kan permasalahannya dulu bahwa dia tidak menginginkan kehamilannya itu dulu yang harus diatasi dan kita memastikan bahwa proses kehamilannya ini bisa berjalan dengan normal dan kondisinya bisa bertahap baik gitu ya status gizinya. Dan juga kita butuhkan juga solusi-solusi misalnya itu tadi ya misalnya solusinya bidannya patungan yuk bantu gitu ya atau solusi yang lain gitu yang kita akhirnya melemparkannya juga ke masyarakat dan juga ke desa pemerintah desa setempat biasanya juga ada anggarannya dan solusi untuk perawatan kesehatan ANJ-nya itu gimana gitu ya gitu paling nggak itu kemudian perannya kader itu juga sangat penting jadi dia kalau kita lihat di sini kan ini ya pendidikannya juga kurang. Nah, ini kira-kira ini hambatannya dia bisa nggak diajak komunikasi, paham nggak apa yang dikatakan oleh dan kalau nggak ya kita juga harus fungsikan nih kadernya supaya menjadi pengingat. Ayo sekarang waktunya untuk periksa nih gitu. Atau misalnya pada saat ada posyandu Bu bidannya ke sana, nah nanti kita periksa juga gitu. Ya, jadi itu mungkin yang bisa dilakukan ya, interprofessional collaboration dengan profesi kesehatan yang lain atau profesi yang lain dan juga kolaborasi dari lintas. Oke, saya kira itu. Ibu-ibu silakan. Ini udah lewat ya waktunya. Saya kira saya akan sekian. Apakah Bu siapa ya? Jam kedua ya Bu?